Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renfil dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi komputer. Perkembangan komputer sampai saat ini sangat pesat. Sebelum mengenal komputer seperti saat ini, 5.000 tahun yang lalu di Asia kecil, orang menemukan alat yang disebut abakus dan dianggap sebagai awal mula komputer. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Tetapi alat ini memiliki kelemahan, yaitu hanya sebatas melakukan penjumlahan. Operasi dasar Microsoft Word, membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru dapat dilakukan dengan cara berikut. Klik menu Office button New sehingga muncul jendela task panel yang menampilkan bagian New Document. Setelah itu pilihan Blank Dokumen untuk membuat dokumen. Atau dapat juga memiliki salah satu dokumen template untuk membuat dokumen baru berdasarkan template yang telah disediakan dan klik Create. Di dalam menu Insert juga terdapat tombol Blank menyimpan dokumen. Nah, untuk menyimpan dokumen baru secara default, nama dokumen yang dibuat akan berurutan, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Cara untuk menyimpan dokumen adalah sebagai berikut. 1. Klik menu File, Save atau File Save As, sehingga muncul kotak dialog Save As. 2. Di dalam kotak dialog tersebut, lakukan pengaturan sebagai berikut. Save in, tentukan lokasi folder tempat dokumen akan disimpan. File name, ketika nama untuk diidentifikasi dokumen. Save as type dokumen, gunakan default yang diberikan, yaitu Word dokumen. Klik tab Save untuk menyimpan dokumen tersebut. Untuk menyimpan dokumen lama yang telah diedit, klik menu Office button Save. Apabila dokumen tersebut hendak disimpan dengan nama yang berbeda, klik Office button Save As, sehingga caranya sama seperti menyimpan dokumen baru. Menutup dokumen. Setelah selesai mengedit dokumen dan memastikan sudah menyimpannya, ada beberapa cara untuk menutup dokumen, yaitu klik menu Office button Close. Klik tombol Close window yang terdapat di dalam title bar. Membuka dokumen. Dokumen yang telah disimpan dapat dibuka dengan salah satu cara berikut. Klik menu Office button Open. Klik tombol Open yang terdapat di dalam toolbar, kemudian pilih file dokumen yang hendak dibuka. Agar file-file dokumen tertata rapi, hendaknya file disimpan di dalam folder sesuai kategori. Ini juga dapat membantu saat hendak membuka file yang telah disimpan. Untuk membuat folder, bedanya hanya klik kanan pada mouse lalu pilih New Folder. Operasi dasar Microsoft PowerPoint, membuat dokumen baru di Microsoft PowerPoint 2007. Untuk membuat presentasi baru, dapat menggunakan icon New pada Quick Access Toolbar atau bisa juga dengan menggunakan langkah-langkah. Klik icon New pada Quick Access Toolbar atau kombinasi keyboard Ctrl+N secara bersamaan, atau klik Office button pada kotak dialog yang muncul, pilih Blank and Resend Blank Presentation, klik tombol Create. Anda dapat memilih tipe presentasi yang Anda inginkan, kemudian akan muncul jendela presentasi di layar monitor Anda. Jendela presentasi yang muncul ini adalah slide judul New Presentation. Kita dapat memilih jenis slide yang telah tersedia, misalkan title and content, to content, atau blank, sesuai kebutuhan. Menyimpan dokumen di Microsoft PowerPoint 2007. Untuk menyimpan dokumen digunakan pilihan Save. Jika presentasi tersebut baru pertama kali disimpan, maka di monitor akan terdapat tampilan dialog Save As. Fitur Save As bila Anda perlu menyimpan presentasi dengan nama yang lain atau menyimpan produk PowerPoint versi sebelumnya. Langkah-langkah menyimpan dokumen di PowerPoint. Klik icon Save pada Quick Access Toolbar atau dengan tombol kombinasi Ctrl+S, atau bisa juga dengan menggunakan langkah-langkah pilih klik Office button Save, kemudian muncul kotak dialog Save. Save in, tentukan di mana presentasi tersebut akan disimpan. Pastikan memilih lokasi yang mudah diingat. File name, tentukan nama file yang akan diberikan untuk menyimpan dokumen presentasi tersebut. Save as type, tentukan tipe file yang akan digunakan untuk menyimpan dokumen presentasi tersebut. Membuka file di Microsoft PowerPoint 2007. Slide yang telah ada dan tersimpan dalam hard disk atau media penyimpanan yang lain dapat dibuka dengan langkah-langkah sebagai berikut. Klik icon Open pada Quick Access Toolbar atau klik tombol Office button klik icon Open atau kombinasi keyboard Ctrl+O secara bersamaan. Maka akan muncul kotak dialog Open. Langkah berikutnya adalah memilih dan mengklik tombol Login. Pilih dan klik folder yang Anda inginkan. Klik file yang akan Anda buka, klik tombol perintah Open atau klik double pada file tersebut. Maka file yang telah ada akan terbuka dan siap untuk dijalankan atau diedit terlebih dahulu. Menutup dokumen di Microsoft PowerPoint 2007. Setelah dokumen selesai, maka kita dapat menutup dokumen dengan langkah-langkah berikut. Klik tombol Office button, klik icon Close, atau klik pada tanda silang di pojok kanan atas atau tombol Close dokumen, atau kombinasi
keyboard Alt plus F4 secara bersamaan jika menginginkan sekaligus menutup program. Mengelola grafik, tabel, shape, diagram, clip art, dan gambar. Mengelola grafik atau chart digunakan untuk membuat grafik dari data-data berupa tabel. Cara membuatnya yaitu pertama, klik menu insert lalu pilih chart, kedua pilih jenis chart lalu klik OK, akan muncul lembar kerja Excel untuk memasukkan data chart. Ketiga, gantilah data yang ada dengan data baru. Keempat, tutuplah jendela Excel. Kelima, klik kanan pada diagram grafik, add data labels agar grafik menunjukkan hasil perolehannya. Mengelola tabel. Microsoft Word menyediakan fasilitas untuk membuat tabel. Untuk membuatnya dilakukan dengan cara pertama, klik menu Insert Table, pilih jumlah kolom dan baris dengan cara menyorot pointer pada kotak-kotak yang tersedia. Kedua, jika ingin membuat tabel dengan kolom dan baris yang banyak, pilih Insert Table. Akan muncul kotak dialog. 3. Pada table size, tentukan banyaknya kolom pada number of column dan tentukan banyaknya baris pada number of rows. Keempat, pada autofill behavior ada 3 pilihan jenis tabel. 5. Fix column width, membuat tabel dengan ukuran kolom yang ditentukan pada pilihan auto 0,7 atau ukuran lain yang kita tentukan. Keenam, auto fit to content, membuat tabel dengan lebar kolom yang sesuai secara otomatis dengan isi kolom. 7. Auto fit to window, membuat tabel yang lebar kolom otomatis disesuaikan dengan lebar window. Ke-8, klik OK untuk menerapkan pilihan tabel. Mengelola shape adalah bentuk-bentuk gambar bangun datar yang disediakan oleh Microsoft Word seperti garis, panah, kotak, lingkaran, dan lain-lain. Cara untuk membuatnya sebagai berikut. Pertama, klik menu Insert, pilih Shape. Akan muncul pilihan bentuk shapes. 2. Klik bentuk yang diinginkan. 3. Mouse akan berubah menjadi tanda plus. Klik lalu tarik ke arah yang diinginkan untuk membuat shapes. 4. Untuk pengolahan warna dan sebagainya, klik menu format lalu pilih pengolahan yang diinginkan. Mengelola diagram atau smart art. Diagram atau smart art digunakan ketika kita membuat struktur data organisasi. Berikut langkah membuat diagram atau smart art. Pertama, klik menu insert lalu pilih smart art. Kedua, akan muncul jenis pilihan diagram. Pilih jenis diagram yang dibutuhkan. Contoh, pilih jenis hierarki. 3. Lalu klik OK. Mengelola clip art. Untuk menambahkan clip art pada dokumen, langkah-langkahnya yaitu pertama, siapkan dokumen yang akan disisipkan clip art. Kedua, tempatkan kursor pada area di mana clip art akan ditambahkan. Ketiga, klik tab insert. Keempat, pada kelompok illustration, klik clip art. Kelima, klik tombol go ketika muncul touchpad atau dialog clip art di bagian kanan. Keenam, tunggu beberapa menit sampai semua koleksi clip art ditampilkan. Ketujuh, kemudian pilih dan klik clip art yang diinginkan atau ke-8, klik insert untuk memasukkan ke dokumen. Untuk melihat isi dari touchpad clip art secara keseluruhan, klik scroll di sebelah kanan. Mengelola gambar. Dalam Word, letakkan kursor di tempat Anda ingin menyisipkan gambar yang dipindai dan pada tab sisipkan insert, klik gambar. Pilih gambar yang dipindai dari kotak dialog dan klik sisip. Mengelola animasi, sound, dan movie. Menambah animasi dalam presentasi. Pertama, buka file. Kedua, aktifkan teks tombol Office. Klik tab menu Animation, Custom Animation. Ketiga, pada kotak dialog yang muncul, klik icon menu Add Effect Entrance Box. Keempat, kemudian klik kembali icon menu Add Effect Emphasis atau Grow atau Shrink. Kelima, klik kembali icon menu Add Effect Motion Pass Down. Keenam, klik kembali icon menu Add Effect Exit Flyout. Ketujuh, kemudian tekan tombol F5. Coba Anda klik tombol mouse Anda sekali, perhatikan animasi yang muncul. Kemudian klik kembali Anda untuk melihat animasi yang lainnya. Mengatur animasi dalam presentasi berjalan secara otomatis. Pertama, klik kembali teks tombol Office yang telah kita beri animasinya. Kedua, klik pada bagian short, ganti menjadi after previous. Ketiga, kemudian coba Anda lakukan untuk efek menu yang lainnya. Keempat, kemudian setelah selesai, simpan kembali dokumen Anda, kemudian tekan tombol menambah file video ke dalam slide. Pertama, buka kembali file. Kedua, aktifkan slide 5. Kemudian, klik tab menu Insert Movie from Clip Organize. Ketiga, pada kotak dialog yang muncul, double klik file video yang akan diambil, misalnya Business Gear People. Keempat, kemudian tekan tombol Ctrl plus S dan jalankan kembali presentasi Anda dengan menekan tombol F. Menambah file sound ke dalam slide. Pertama, buka kembali file. Kedua, aktifkan slide 5. Kemudian klik tab menu Insert Sound from Clip Organize. Ketiga, pada kotak dialog yang muncul, double klik file sound yang akan diambil, misalnya Clap Cheers. Kemudian pada kotak dialog navigasi yang muncul, klik tombol Automatically agar sound berjalan secara otomatis ketika presentasi dijalankan.
Keempat, kemudian tekan tombol Ctrl plus S dan jalankan kembali presentasi Anda dengan menekan tombol F5. Membuat surat otomatis dengan mail merge. Langkah-langkah untuk membuat mail merge sebagai berikut. Pertama, buatlah dokumen inti surat. Kedua, setting mail merge. Klik menu mailing, pilih start mail merge, pilih step by step mail merge wizard. Akan muncul taskpan A, pilih type dokumen letters, lalu klik next, starting dokumen. B, pilih use the current document, lalu klik next, select recipients. C, pilih type a new list, lalu klik create. D, akan muncul kotak dialog, pilih customize columns. E, hapus semua daftar yang ada dengan mengklik tombol delete. F, jika sudah terhapus semua, buat daftar field baru dengan mengklik tombol L. G, ketikkan nama field baru atau seperti yang terdapat pada surat. H, klik OK, lalu ketikkan isi datanya sebagai berikut. Klik OK, lalu simpan data tersebut. Pilih data mana saja yang akan dimasukkan dengan mencontreng data tersebut. Klik OK. Klik Next, write your letter. Klik Next, preview your letter. Lalu klik Next, complete the merge. Ketiga, masukkan data. Tempatkan kursor di area di mana Anda memasukkan data mail merge. Klik menu Mailing, Insert, Merge Fields. Pilih field yang akan dimasukkan. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.